Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 275 sampai 276 atau episode 301 sampai 302 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Ada satu lelaki tampan berambut kuning berantakan dengan 4 telinga dan mata yang sedikit murung, dia menatap 5 lainnya, Sajin, Ninan dan Luo Feng tidak terlalu banyak ancaman. Lawanku yang sebenarnya adalah Yu Feng dan Ke Luo Fo. Dalam pertarungan kualifikasi sebelumnya, gerakan aku tidak sempurna, maka aku tidak melepaskannya. Kali ini, aku akan mengejutkan semua orang, dan bergegas ke wilayah primal. Dia dipenuhi dengan ambisi, dan kecepatan peningkatannya memang mengejutkan. Mengalahkan 4 lainnya akan sederhana, hanya serigala itu. Yu Feng yang mengenakan jubah hitam memandang ke Luo Fo, obat yang aku buat untuknya kali ini, selama itu berhasil, aku punya jaminan membuatnya menjadi wilayah primal. Manusia serigala ke Luo Fo melayang diam-diam di ruang angkasa, aku saat ini dalam misi yang mustahil, aku harus tetap waspada dengan bagian dari kesadaran aku. Bagian lain untuk berpartisipasi di sini. Dalam keadaan normal, aku hanya bisa menggunakan sekitar 70% dari kekuatan aku, 70% sudah cukup. Semua kelompok memiliki pemikiran mereka sendiri. Dan lelaki kurus berseragam ungu yang mewakili perusahaan jagat maya ini melanjutkan, 18 awal absolut awal akan bertarung dengan 10 teratas sky dan wilayah daratan, 28 ini akan bertarung untuk 8 slot di wilayah awal absolut. Yang kalah akan ditendang ke wilayah langit dan darat. Luo Feng terkejut di dalam. Peluang untuk diusir terlalu tinggi. Namun, itu benar. Wilayah primal biasanya memiliki 3 slot untuk tingkat semesta. Awal absolut harus memiliki 30 tingkat semesta. Kelebihan apapun secara alami akan ditendang, selama mereka tidak cukup kuat, mereka akan ditendang. Rong Jun mungkin dalam kesulitan saat ini. Dia memandang Rong Jun di samping, namun Rong Jun tersenyum, penuh percaya diri. Pertempuran kualifikasi baru akan dimulai. Pria kurus itu memandangi sekelompok pemuda, pertempuran akan terjadi di lokasi khusus, pada saat itu, sistem alam semesta virtual akan secara otomatis mengirimmu ke sana. Juga, kamu bisa menonton pertempuran lain melalui layar. Siap-siap. Kemudian dia menghilang tepat setelah dia selesai berbicara. Kelompok jenius di udara kemudian membuka layar mereka, pada saat ini, hampir 38 dari mereka secara bersamaan mendengar dering di telinga mereka, dan mereka semua dipindahkan dari Gunung Yuxiang. Pertarungan kualifikasi sudah dimulai. Luo Feng, pertempuran kualifikasi awal mutlak, pertandingan pertama kamu akan segera dimulai, lawan kamu adalah Moska. Suara yang di kepala di telinganya memiliki konten ini, secara bersamaan, layar gelang lengan muncul di pergelangan tangannya, di atasnya pertempuran detail ditampilkan. Luo Feng sudah dipindahkan, ke lokasi di mana dia akan menghadapi senior Moska. 38 orang, 19 pertempuran dimulai secara bersamaan. Wilayah primal Gunung Yuxiang, setiap villa anggota wilayah primal memiliki luas 1000 km, lebih besar dari wilayah manapun di bumi. Mo Luo mengenakan celana panjang, berdiri di padang rumputnya yang luas dan mempraktikkan serangannya. Yang mulia terlalu gila. Dia berlatih tanpa henti. Sebagian besar waktu pelatihannya dihabiskan untuk pekerjaan tinjunya, keajaiban tinju binatang buasnya, tidak pucat dibandingkan dengan teknik beberapa makhluk abadi. Kelompok penjaga sektor semua dibahas dalam suara-suara hening dari kejauhan, sejumlah besar staf juga penuh dengan rasa hormat dan kaget, mereka menyembah Mo Luo ini. Mo Luo tahu bagaimana memenangkan hati orang. Setidaknya di antara lebih dari 10.000 personel di vilanya, mereka semua menghormatinya dan menyembahnya. Kemudian dia meraung hampir seperti anjing liar langsung dan menjadi seberkas cahaya dan bergegas 10 km di depan, 2 cakar merobek dengan keras di depan, menyebabkan air mata besar di rumput yang membentang lebih dari 100 km, hampir seperti 2 jurang. Menerima surat, pertempuran kualifikasi awal mutlak telah dimulai.
Sebuah suara bergema. Saat itulah Mo Luo berhenti. Itu tidak hidup jika itu tidak cukup gila. Mo Luo menarik napas dalam-dalam. Dari kehidupan pengemis ketika ia masih muda, pelatihan prajurit kematian di faksi, dan persaingannya di antara para elit perusahaan jagat maya, dia telah berjuang tanpa henti, akhirnya menjadi anggota inti perusahaan, dan bahkan setelah dia masih harus berjuang untuk bangkit dan bertahan. Dari wilayah fase terakhir ke wilayah langit dan darat, dari sana ke awal absolut dan akhirnya ke wilayah primal. Cara ini, dia bangkit dari seorang pengemis yatim menjadi seseorang yang berada di tingkat atas, menjadi jenius puncak alam semesta. Bahkan yang abadi hanyalah penjaga aku. Mo Luo menatap penjaga sektor yang jauh dan abadi terkemuka, dia tersenyum dan mengangguk, di dalam namun dia meraung, mengapa, itu karena aku berjuang untuk itu. Menggunakan segala cara, selama aku menang, itu adalah cara terbaik untuk sukses. Cara seorang pejuang absolut untuk bertahan hidup. Itu tidak hidup jika itu tidak cukup gila. Mo Luo mengangkat jarinya dan mengetuk dengan lembut. Sebuah layar melayang di sana. Tonton pertempuran Luo Feng, perintah Mo Luo. Wilayah primal, wilayah awal absolut, wilayah langit dan daratan, wilayah fase terakhir, semua pertempuran terjadi pada waktu yang berbeda. Semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit waktu dan persiapan lain yang dibutuhkan. Oleh karena itu wilayah fase terakhir dengan jumlah anggota terbanyak, hanya anggota saja sekitar 10.000. Langit dan daratan memiliki lebih dari 300. Awal absolut memiliki lebih dari 30. Wilayah primal hanya punya 5. Oleh karena itu, secara alami fase terakhir memiliki detail paling untuk dipersiapkan dan paling awal untuk dimulai. Dan wilayah primal dengan hanya 5 anggota akan menjadi yang terakhir. Siaran pertempuran terbuka untuk setiap anggota inti. Secara alami, makhluk abadi dengan otoritas tinggi semua bisa menonton juga. Aku tidak percaya bahwa Luo Feng masih hidup. Mo Luo menatap layar, aku pribadi menendangnya ke dalam jurang yang mengerikan. Menurut data yang aku kumpulkan, siapapun yang jatuh ke dalam jurang tidak akan bisa bertahan hidup. Mo Luo adalah seorang senior, karenanya interaksinya dengan orang lain menjadikan pengetahuan dan pengalamannya tentang misi yang mustahil lebih dari para pemula. Selain itu, ia adalah anggota wilayah primal dengan otoritas tinggi, ia dapat mencari informasi lebih lanjut secara online. Luo Feng hanya mengandalkan pencarian saja, informasinya pasti tidak bisa dibandingkan dengan Mo Luo. Dia benar-benar mati. Sebenarnya ada desas-desus di daerah awal absolut bahwa dia masih hidup. Mata Mo Luo dingin, karena Luo Feng telah mengirimkan surat itu kepada teman-temannya dan pergi mengunjungi Wuka dan yang lainnya. Namun karena dia masih menerima warisan, waktunya sangat kritis, maka dia hanya menunjukkan dirinya sejenak sebelum kembali ke istana. Dan hanya Wuka, Rong Jun dan yang lainnya yang melihatnya. Para senior lainnya, mereka yang menghadiri kelas tidak melihatnya sejak itu, maka berita tentang dirinya yang masih hidup tidak dikonfirmasi secara publik. Tentu saja, pertemuan untuk pertempuran sebelumnya, dianggap sebagai penampilan publik pertama Luo Feng. Namun pertemuan ini, Mo Luo tidak menyaksikan secara pribadi. Jika dia hidup, maka aku akan bisa menonton siarannya. Jika dia mati, tidak akan ada pertempuran sama sekali, tentu saja aku tidak akan bisa melihatnya. Mo Luo menatap layar, rumor hanya rumor, aku menendangnya ke dalam jurang secara pribadi, aku pasti bisa konfirmasi kematiannya. Sebuah prompt muncul di layar. Pertarungan Luo Feng dengan Mosca sedang berlangsung, terhubung dengan siaran. Informasi dalam prompt sangat jelas. Mo Luo tertegun. Dia menatap bisikan untuk sementara sebelum mengerutkan kening, berkata dengan lembut, dia belum mati. Dia sebenarnya belum mati. Bagaimana dia bisa hidup setelah jatuh ke jurang yang dalam? Luo Feng merasakan ruang di sekelilingnya melengkung, dan kemudian ia mendarat di permukaan planet yang sunyi, tanahnya berwarna merah gelap, suhu yang membakar menyebabkan visinya sedikit melengkung, juga gravitasi ekstrim membuatnya sedikit bergetar. Medan magnet yang menakutkan membuatnya tidak nyaman. Tempat apa ini? Luo Feng terkejut, dia menatap layar di pergelangan tangannya. Di atasnya informasi rinci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa bumi. Pertempuran kualifikasi kematian awal absolut di tingkat semesta. Lawan, Luo Feng status 0 menang, 0 kekalahan, melawan Mosca, status 0 menang, dan 0 kekalahan.
Lokasi, bintang Katai Putih dengan diameter 3.200 km, gravitasi permukaan 361 juta gram, suhu 21.000 derajat Celcius. Bintang Katai Putih. Luo Feng tersenyum, tidak heran gravitasi begitu mengejutkan. Bintang Katai Putih adalah wilayah terlarang bagi manusia yang lebih lemah. Tingkat alam semesta 9. Biasanya diperlukan planet yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan satu tingkat alam semesta. Satu prajurit alam semesta tingkat 9 memiliki pukulan yang dapat menghancurkan benua besar di bumi. Jika ia menyerang Samudera Pasifik, ia dapat menciptakan tsunami yang dapat menelan seluruh planet. Kecepatan terbang di ruang angkasa bisa mencapai hingga 1.500 km per detik. Level 9 di alam semesta sudah cukup untuk menguasai galaksi. Beberapa peradaban tingkat rendah yang terkuat mungkin paling banyak hanya tingkat alam semesta 9. 300 juta kali gravitasi bumi, dengan suhu lebih dari 20 derajat Celcius, medan magnet menakutkan bintang Katai Putih memang tidak ada artinya bagi tingkat alam semesta 9. Tentu saja, kalau itu bintang neutron, alam semesta level 9 akan langsung hancur, namun bintang Katai Putih adalah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan mudah. Tanah berguncang. Luo Feng melihat ke atas, ada bayangan yang berlari cepat, setiap langkah mengguncang tanah, menyebabkan permukaan padat retak dengan setiap injakan. Dalam sekejap ia berhenti sebelum Luo Feng, ia menatapnya yang dipenuhi dengan semangat juang. Orang ini sekitar 2,2 juta umurnya, kurus, gundul, tanpa rambut di tubuhnya. Mengenakan baju besi perak dengan sabuk hitam, sepatu bot hitam dan layar pergelangan tangan, dia membawa pisau berbentuk aneh di punggungnya, seorang prajurit jagat raya yang layak berjuang. Para prajurit semesta yang pergi berperang di luar lapangan bintang akan berpakaian seperti ini. Dia menatap Luo Feng tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang melihat musuh besar. Suaranya melengking ketika bergema, "Kamu Luo Feng." Moska memiliki mata ungu, jembatan hidung tinggi, tanpa alis, bibirnya sangat tipis dan tatapannya seperti ular berbisa, sangat dingin. Moska. Luo Feng mengangkat kedua tangan di atas dadanya, selain kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi, berhenti membuang-buang waktu. Seketika Moska marah dengan kata-kata Luo Feng sampai wajahnya memerah. Dalam sekejap, dia mengacungkan pedangnya dan dengan dentang, dia siap. "Pemula, aku akan memberitahumu, bahwa bahkan senior yang normal bukanlah sesuatu yang bisa kamu pandang rendah." Moska meraung dan dengan langkah keras, tanah yang sangat kokoh hancur berkeping-keping, galaksi mini di dalam tubuhnya sangat keras, meledak, menyebabkan dia melaju dengan kecepatan yang mengerikan bahkan pada bintang Katai Putih ini yang memiliki 300 juta kali gravitasi bumi. Senjata roh efisien muncul di bawah kaki Luo Feng, yaitu pesawat ulang-alik awan gelap. Berdiri di atasnya dan melayang di udara, dia menatap Moska yang mengamuk bergegas. Begitu Moska mendekati Luo Feng, dia langsung menginjak tanah dengan keras, menggunakan kekuatan untuk terbang dan bergegas ke arahnya, lengan kanannya memegang pisau. "Mati," ucap mata ungu Mosa berkilau. Saat dia semakin dekat, dia mengayunkan pedangnya. Pada saat dia melambaikan pedangnya, itu hampir seperti gunung berapi meletus, merobek maju dengan niat menghancurkan yang menakutkan menuju Luo Feng. Dan saat memangkas, suhu di sekitarnya melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Kilatan pisau menebas tubuh Luo Feng, tebasan itu mengikuti maju ke tanah di depan. Tebasan itu segera meninggalkan ngarai besar di tanah, bertonton permukaan tanah yang tak terhitung telah ditebas menjadi puing-puing, terbang ke segala arah. Gravitasi yang kuat menarik semuanya kembali ke bawah. Cairan merah gelap bahkan mengalir keluar dari ngarai, terbakar dan panas. Moska yang mengambang di udara setelah menamparkan, dan tampak, ekspresinya berubah. "Tebasan pedang kamu tidak buruk, namun sayang kecepatan kamu terlalu lambat." Sebuah suara bergema. Moska berbalik dengan cepat. Di kejauhan, Luo Feng berdiri di satel awan gelapnya dan menatap Moska dengan tenang. Mengontrol senjata roh sangat terkait dengan kekuatan energi roh seseorang. Demikian pula dalam hal pemahaman hukum, tingkat alam semesta dan tingkat penguasa domain, kecepatan mereka menggunakan senjata roh pasti memiliki perbedaan besar.
Meskipun Luo Feng hanya menggunakan 90% dari kesadarannya untuk memasuki alam semesta virtual, amplitudo energi rohnya adalah lebih dari 1900, jauh lebih banyak daripada 70-80 dari sebelum Istana Warisan, itu telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Bahkan pada 90%, itu masih lebih dari 20 kali. Ini membuatnya menggunakan pesawat ulang-alik awan gelap, dalam keadaan ekstrim, jauh lebih baik dari sebelumnya. Pekerjaan pisau kamu tidak buruk, melihat bahwa gerakan kamu telah membuat ini sepadan. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan berkata, secara bersamaan batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan cepat mengumpulkan dan akhirnya membentuk sebuah pisau panjang kuno, itu melayang di udara, menyebabkan ruang hampir bergetar. Alat pengiris luar angkasa tingkat 5 persenjataan Nansen. Gunakan level 6. Di tempat yang jauh, Moska meraung marah, Luo Feng, apakah kamu mempermalukan aku? Kelompok senior semua tahu Luo Feng sudah bisa menggunakan tingkat 6, dunia pedang. Yang kelima sudah cukup, kata Luo Feng di udara. Bila emas gelap langsung merobek 100 meter di kejauhan, saat itu terbang ruang di sekitarnya semua datang di bawah tekanannya, begitu kuat orang bisa melihat warp di ruang angkasa, itu langsung mencapai sebelum Moska, di bawah tekanan ruang menderu sambil berjuang, Luo Feng. Gunakan level 6. Bersamaan ia menggunakan semua kekuatannya untuk melambaikan gunung berapi seperti bilah. Bilah emas gelap terlalu cepat, dan dengan ruang yang ditekan, itu membuat kekuatan bilah Moska semakin berkurang. Bilah emas gelap itu sangat menusuk, menembus baju Moska dan menembus tubuhnya. Dan kemudian segera meledak. Luo Feng bergumam pelan di kejauhan. Bilah emas gelap yang menembus ke tubuh Moska secara otomatis menyebar ke dalam, menjadi bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan tubuhnya, dengan bilah gemuruh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan baju besi genetik yang merupakan energi Moska memiliki kerugian besar dalam kemampuan bertahan. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, darah segar juga menyembur keluar, dengan gravitasi bintang kerdil putih yang menakutkan, semuanya dengan cepat mendarat di tanah. Darah prajurit tingkat 9 di alam semesta, melalui berkali-kali evolusi, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan dengan gravitasi yang kuat di sini, itu masih tidak bisa membuat tetesan darah hancur. Tubuh Moska jatuh dengan berat di tanah. Alat pengiris ruang yang serupa, orang yang berbeda melepaskannya akan memiliki kekuatan yang berbeda. Luo Feng mendarat di samping tubuh Moska dan menatap tubuh yang robek, matanya berkerut, dia berkata pelan, saat ini aku jauh lebih kuat dari sebelumnya, alat pengiris ruang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Dia melihat layar pergelangan tangannya, di atasnya namanya tertulis 1 win 0 loss, point 1. Seiring waktu berlalu, banyak pertempuran berlanjut. Pertempuran kualifikasi internal alam semesta virtual sebenarnya adalah distribusi sumber daya untuk perusahaan, semua orang ingin membuatnya menjadi wilayah primal, karena, sumber daya yang diberikan wilayah primal sangat mengejutkan. Hanya tingkat alam semesta, para anggota ini memiliki guru yang abadi, yang mengajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, jika mereka mau, mereka dapat mengubah guru mereka kapan saja. Para guru, biasanya juga level resmi. Dan mereka bisa mengambil lebih banyak misi juga, Luo Feng sangat jelas, setiap misi pelatihan memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Seperti rahasia Dewa Binatang Buas Dunia Sungai Darah atau Istana Warisan Gunung Iblis. Selama tingkat penguasa domain, anggota wilayah primal akan mendapatkan otoritas dan status yang lebih tinggi. Posisi yang sangat tinggi, berarti otoritas yang mengejutkan, memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan besar dari perusahaan jagat maya, dengan banyak manfaat. Selama tingkat penguasa sektor, manfaatnya bahkan lebih mengejutkan, biaya yang dikeluarkan perusahaan virtual jagat maya untuk mendidik setiap penguasa sektor, sebanding bahkan dengan keabadian seorang kaisar. Tingkat alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor. Lebih jauh ke belakang, semakin banyak sumber daya yang akan dituangkan oleh perusahaan jagat maya ke jenius tersebut. Masa hidup penguasa sektor sangat panjang, dengan puluhan juta tahun, dalam 10 juta tahun mereka dapat menyelenggarakan 10,000 kompetisi tingkat jenius tingkat bintang dan 1000 tingkat jenius tingkat semesta.
Dan banyak penguasa sektor hanya menjadi lebih kuat nanti, seperti penguasa sektor cahaya Luo. Beberapa penguasa sektor kuat lainnya, mungkin hanya mekar ketika mereka mencapai penguasa domain atau tingkat penguasa sektor. Rentang hidup yang panjang. Dengan 1008 negara jagat raya di jagat raya dan perusahaan jagat raya virtual menyerap dari mereka semua, mengapa hanya ada total 100 penguasa sektor di wilayah primal? Ini sangatlah mahal, bahkan perusahaan alam semesta virtual tidak bisa dengan gila memelihara semua orang. Karenanya, aku adalah untuk kemuliaan dan kehormatan, adalah karena ketika seseorang melakukan perjalanan lebih jauh ke jalan, semua orang ingin memasuki wilayah primal. Manfaat di wilayah primal akan terus meningkat. Luo Feng duduk dalam studinya di dalam villa awal absolut, layar melayang di depannya, di atasnya disiarkan pertempuran kimiawan Yu Feng, tingkat alam semesta, status dan sumber daya primal anggota wilayah di tingkat alam semesta sudah banyak. Tuan domain tingkat daerah anggota primer akan menjadi gubernur wilayah. Aku mendengar bahwa ketika para anggota ini keluar sebagai gubernur, mereka memiliki jumlah otoritas yang mengejutkan. Itu artinya kekayaan, peluang, dan kekuasaan. Manfaat anggota penguasa sektor primal, bahkan lebih mengejutkan. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Semakin besar sumber daya, semakin tinggi kesulitannya. Seorang penguasa sektor yang memasuki wilayah primal adalah ratusan hingga ribuan kali lebih sulit daripada tingkat alam semesta. Karena itu, aku harus memimpin sejak awal. Dengan awal, aku akan memimpin semua jalan. Luo Feng menatap layar, pertempuran Yu Feng, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Yu Feng ini sebenarnya adalah pembaca roh, ahli kimia, lawan-lawan itu tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadapnya. Di layar, pejuang memegang dua kapak, dia ingin melambaikannya untuk bertempur tetapi dia kehilangan kendali atas otot-ototnya saat mereka bergerak. Jika seorang pejuang melepaskan gerakannya dan otot-ototnya bergerak, tentu saja tidak ada cara untuk melepaskannya sepenuhnya. Dan kepalanya terputus. Ahli kimia, milik jalur yang sangat terspesialisasi, dan pengaturan yang sangat sulit untuk benar-benar membuat kemajuan. Luo Feng mencari informasi tentang ahli kimia, melihat setiap pertempuran Yu Feng. Ke Luo Fu meraung, ekspresinya berjuang, dia segera terbang melintasi langit, tangan kanannya terangkat tinggi seperti cakar, dengan keras menebas. Merobek, cakar emas besar yang terlihat segera muncul di tanah dan langit, cakar yang terbentuk dari energi murni dan hukum asal, seluruh ruang tampaknya terkoyak. Sajin, salah satu dari 5 senior, dia meraung dan meskipun dia berjuang keras untuk melawannya, dia terkoyak sepenuhnya, hampir seperti pisau laser memotong dan menembus. Cakar emas itu sepertinya mendarat menuju kota maju, itu langsung robek, meninggalkan ngarai besar. Seluruh benua tampaknya telah diiris, meninggalkan ngarai yang dalam. Melihat pertempuran ini, ekspresi Luo Feng terasa berat. Ini adalah pertempuran pertama antara 2 dari 6 teratas termasuk Luo Feng, dia telah melihat pertempuran ke Luo Fu sebelumnya, dia telah menang secara instan tanpa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan kali ini, dia benar-benar menggunakan salah satu gerakannya. Namun itu sangat kuat dan pemberani. Sebuah cakar yang merobek ruang. Merobek Sajin, melewati benua. Cakar yang satu ini, dalam hal pemahaman hukum, itu melebihi pemahaman ruang dan emasku. Ekspresinya berat, bahkan dibandingkan dengan cakar binatang bertanduk emas, merobek langit, mungkin jauh lebih lemah. Tapi pemahaman hukumnya sudah melebihi tambang, dan penggunaannya sempurna, energinya terkondensasi, merobek benua tanpa membuat ledakan besar, dan kuat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Sementara itu di dunia maya, Gunung Naga Hitam Teluk Bintang 9, di paviliun kayu yang tenang, pria berambut hitam Hong berpakaian serba hitam, ia ada di sana dengan Dewa Guntur Putih berjubah botak, 2 orang ini duduk di kursi dan meminum beberapa teh langka dari perusahaan Ping Hai dan mengobrol. Kakak laki-laki, aku belum melihatmu dalam waktu yang lama, aku juga belum melihat saudara laki-laki ketiga, seru Dewa Guntur. Apa bedanya, selama kita menjaga satu sama lain di hati kita, apa bedanya? Hong dengan lembut mengendus teh di tangannya, teh yang baik. Dalam hal kesenangan, alam semesta virtual tidak ada artinya dibandingkan dengan kenyataan. Dewa Guntur tampak terdiam di Hong, kakak.
Hong meletakkan cangkirnya dan tersenyum pada Dewa Guntur. Di bawah instruksi guruku, aku sudah berlatih beberapa tahun ini, karenanya aku tidak ingin terganggu oleh alam semesta virtual. Ah, surat yang kamu kirim kepada aku sebelumnya mengatakan bahwa saudara ketiga dalam pertempuran kualifikasi dalam wilayah awal absolut. Itu sudah berakhir, baru saja berakhir hari ini. Dewa Guntur memandang Hong, karena itu saudara ketiga seharusnya punya waktu hari ini, aku sudah mengatur agar kalian berdua datang. Tiga bersaudara harus mengadakan pertemuan yang baik. Di antara tiga bersaudara, meskipun Dewa Guntur juga menjelajahi jagat raya, sebagian besar masih dalam jarak milki, dan ia tetap tinggal di bumi. Namun Hong mengikuti gurunya Luo, penguasa sektor waktu yang tidak memiliki banyak sisa hidupnya, berkeliaran di alam semesta. Adapun Luo Feng, dia dipelihara sebagai puncak jenius dalam perusahaan jagat maya. Berakhir, mata Hong berkilau, dia tersenyum, guruku berkata bahwa mereka yang dapat diterima ke dalam wilayah awal absolut perusahaan jagat maya semuanya jenius, dan saudara ketiga tidak berada di sana terlalu lama, dia akan menjadi dirugikan. Bagaimana hasilnya? Ada 38 dalam pertempuran awal absolut, 3 teratas akan memiliki hak untuk menantang wilayah primal. Dewa Guntur mengungkapkan senyum, saudara ketiga berhasil mencapai puncak 3. Ah! Hong mengangguk. Bagaimana hasilnya? Tanya Hong. Menurut percakapan aku dengannya sebelumnya, seharusnya 36 kemenangan, 1 kekalahan dan 0 seri, dia peringkat kedua. Kata Dewa Guntur. Kedua, Hong mengungkapkan senyum, dia memuji, memang sangat mengesankan, kamu harus tahu, aku sekarang menjadi bagian dari dojo kapak besar. Dewa Guntur mengangguk. Guru Hong, penguasa sektor waktu adalah satu dengan medali penguasa domain aula kapak besar. Karenanya Luo diterima jauh sebelumnya ke dalam dojo, dan tentu saja, sekarang dia tidak memiliki sisa hidupnya. Karenanya posisinya di dojo tidak terlalu tinggi. Namun untuk membuat mereka memelihara muridnya dengan baik bukan masalah. Hong, sedang dididik oleh dojo kapak besar. Tentu saja karena belum lama, dia masih belum terserap ke dalam inti. Perusahaan alam semesta virtual, adalah salah satu dari 5 Leviathans besar umat manusia bersama dengan dojo kapak besar aku. Hong tersenyum, dan setiap pertempuran jenius, hanya 1000 triliun jenius-jenius dari 1008 negara di dunia yang akan diterima di inti. Maka masuk ke inti sangat sulit. Bahkan aku, saat ini aku tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke inti dojo kapak besar. Kakak, kamu pasti bisa masuk. Kata Dewa Guntur. Hong tidak peduli dan tersenyum, ada perbedaan level bahkan di dalam inti. Daerah awal mutlak ketiga saudara lelaki dianggap sebagai inti terdalam dari perusahaan jagat maya, untuk bisa masuk ke sana, itu semua adalah puncak kejeniusan umat manusia, hahaha, jujur saja, kesenjangan kita dengan saudara ketiga semakin besar dan lebih besar. Dewa Guntur menggerakkan bibirnya. Namun Hong tersenyum, meskipun mereka berdua dianggap jenius, tahap Luo Feng saat ini adalah di mana puncak jenius berdiri. Mengapa kamu berkedut? Hong memandang Dewa Guntur, selama kita tetap membumi dan terus membaik. Bahkan jika kita saat ini tertinggal, akan datang suatu hari kita juga akan berdiri di puncak. Kakak laki-laki, kamu bisa mengejar hingga saudara ketiga, aku percaya padamu. Namun untuk diriku sendiri, dia, tergantung pada keberuntungan. Dewa Guntur tertawa. Saudara ketiga ada di sini. Hong melihat pintu masuk yang jauh dari halaman. Di pintu masuk yang indah dari halaman, mengenakan pakaian sederhana, rambut hitam pendek, Luo Feng berjalan dan tersenyum, dengan cepat, dia tiba di paviliun 100 meter dari pintu masuk dan duduk di satu-satunya kursi kosong, tersenyum ketika dia berteriak, kakak laki-laki dan saudara kedua, sudah lama. Aku mendengar kakak kamu sudah bergabung dengan aula kapak besar. Guru aku memberi aku rujukan. Hong mengangguk, dia memiliki beberapa koneksi di dalam dojo, itu membuatnya lebih mudah bagi aku. Dojo kapak besar itu tidak buruk. Luo Feng memuji. Dojo kapak besar, menurut apa yang diketahui Luo Feng, milik salah satu dari 2 Leviathans yang lebih kuat dari 5 senior, di sebelah perusahaan alam semesta virtual. Aliansi tentara bayaran alam semesta lainnya, Bank Pertama Alam Semesta, dan Bank Galaksi Alam Semesta agak lemah dalam kekuasaan. Dari kelihatannya, suasana hatimu tidak buruk. Hong tersenyum pada Luo Feng. Dia berhasil masuk ke puncak 3.
Ucap Dewa Guntur. Luo Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Benar, dia berhasil masuk ke 3 besar. Melalui istana warisan di Gunung Iblis, kekuatannya telah tumbuh pada tingkat yang tidak masuk akal, ia memiliki jaminan penuh dari pertempuran wilayah awal mutlak. Pertempuran juga berjalan persis seperti yang dia harapkan. Dia memenangkan 12 pertandingan pertama. Itu sederhana dan mudah, dia tidak perlu menggunakan banyak dari kekuatannya untuk menang. Namun, semua senior sudah mendiskusikan, bahwa karena dia telah melewati level 7 jembatan surgawi sejak awal, memenangkan mereka adalah hal yang normal, tetapi dia akan berada dalam masalah saat dia bertemu dengan 5 yang terkuat. Dalam pertandingan ke-13, Luo Feng akhirnya bertemu dengan salah satu dari mereka. Yang pertama adalah, manusia serigala Keluo Fu. Keluo Fu terkuat. Keluo Fu. Luo Feng bergumam di dalam. Keluo Fu adalah yang pertama dari 5 senior terkuat yang ditemukan Luo Feng dalam pertempuran. Pertandingan ini telah menarik banyak perhatian. Dan Luo Feng sangat berhati-hati dan berhati-hati. Lokasi pertempuran itu berada di udara di atas lautan. Dua mengatakan beberapa kata sebelum bentrok segera. Begitu mereka mulai, itu ganas. Luo Feng pertama kali menggunakan tekanan kesadarannya dan mengandalkan persenjataan Nansen, menggunakan gerakan terkuatnya. Menggunakan kekuatan untuk menekannya. Di bawah tekanan kesadaran, Keluo Fu memang sedikit terpengaruh, namun itu membuatnya gila. Keluo Fu yang hingar-bingar itu sangat cepat, terutama akselerasinya yang seketika, bahkan Luo Feng, pada pesawat ulang-aliknya yang awan gelap mengalami kesulitan mengikuti. Hanya dalam 3 langkah. Cakar 1, memblokir serangan dunia pisau Luo Feng. Kedua, Luo Feng terluka. Dan ketiga, membunuhnya segera. Bersih dan sederhana. Tidak ada perlawanan. Tertegun, kehilangan itu membuat Luo Feng benar-benar terpana, karena dia telah mengalahkan Sa Jin sebelumnya, dan memperoleh warisan catatan iblis setelahnya. Ini membuatnya sangat percaya diri dalam dirinya sendiri, tapi siapa yang mengira yang terkuat dari 5 senior itu, Keluo Fu, bisa mengakhiri pertempuran begitu cepat. Dia kalah terlalu buruk. Ketika dia merasa buruk tentang kehilangannya, kelompok senior semua bersorak, mereka berpikir bahwa kekuatan Luo Feng hanya lemah. Meskipun dia mengalahkan Sa Jin saat itu, mereka berpikir bahwa Sa Jin mungkin terlalu percaya diri sebelumnya. Sekarang dia bertemu ke Luo Fu, bukankah semuanya terungkap? Para senior semua berpikir bahwa Luo Feng pertama-tama akan kalah dari ke Luo Fu dan kemudian keempat lainnya. Pertandingan ke-16, Luo Feng melawan Sa Jin. Saat persenjataan Nansen dilepaskan, dengan kekuatannya untuk mengendalikan persenjataan Nansen, dia benar-benar menekan Sa Jin. Pertandingan ini membuat kepercayaan dirinya tumbuh sedikit. Bukannya perbedaannya dari 5 besar adalah sebesar itu, hanya saja ke Luo Fu tidak masuk akal. Dan pertandingan ini mengejutkan semua senior juga, Sa Jin kalah sangat buruk, dia dirugikan dari awal hingga akhir. Pertandingan ke-20, Luo Feng melawan Ninan. Ninan adalah orang yang sangat jahat, sangat disayangkan kecepatannya tidak bisa menandingi Luo Feng. Ketika akselerasi sesaat seorang pejuang tidak dapat mengejar pembaca roh, mereka hanya akan menjadi sasaran. Dia kalah tanpa peluang sama sekali. Pertandingan ke-28, Luo Feng melawan ahli kimia Yu Feng. Luo Feng sangat khawatir tentang pertandingan ini, karena menurut rekaman yang dia lihat, kemampuan Yu Feng terlalu hebat, dan obat-obatan aneh yang dia gunakan sangat kuat dan sulit untuk dipertahankan. Menjadi sangat berhati-hati, saat pertempuran dimulai, Luo Feng menciptakan jarak yang sangat jauh darinya dan melepaskan dunia pedangnya. Menggunakan energi dunia untuk menekan lawan dan membunuhnya. Namun, tanpa sadar dia masih diserang oleh obat khusus di jiwanya. Untungnya tekadnya sangat kuat, dia bertahan tanpa reaksi, memikirkan cara untuk membunuh lawannya. Menang melalui bahaya. Ketika dia menang, Luo Feng menerima surat dari Yu Feng, "Pemula, aku tidak berharap kamu dapat menahan obat cash nomor 6 aku. Namun, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu." Kemenangan ini benar-benar mengejutkan kelompok senior tingkat alam semesta di wilayah awal absolut. Pria serigala ke Luo Fu, ahli kimia Yu Feng, 2 orang ini adalah yang terkuat di antara para senior. Bagi Luo Feng untuk bisa mengalahkan Yu Feng, itu membuktikan kekuatannya. Pertandingan ke-35, Luo Feng melawan Ge.
Langkah utama G, Luo Feng telah melihatnya jauh sebelumnya dalam pertandingan G melawan ke Luo Fu, karenanya dia siap. Dia tidak memberi G kesempatan untuk mendekat sama sekali, menggunakan persenjataan Nansen untuk membunuhnya. Sebanyak 37 pertandingan, Luo Feng menang 36 dan kalah 1-0 seri. Ke Luo Fu menghasilkan 37 kemenangan. Kimiawan Yu Feng menghasilkan 35 kemenangan, 2 kerugian, 0 seri. Menurut poin, Luo Feng dan dua lainnya secara alami adalah yang tertinggi. Dengan demikian, kesempatan untuk menantang wilayah primal diberikan kepada mereka bertiga. 3 dari mereka, sekarang akan memiliki hak untuk memasuki pertempuran wilayah primal. Ke Luo Fu, Luo Feng mengingat banyak pertempuran dari 3 hari yang lalu, akhirnya, pertempuran itu membuatnya gemetar, kekuatannya jauh mengalahkan sisa dari 5 orang yang terkuat. Persenjataan Nansen aku sudah menggunakan kekuatan sebanyak itu, dan ia memblokirnya dengan mudah. Haha, masih memikirkan pertempuran sebelumnya. Dewa Guntur tertawa di bawah paviliun. Hanya pecandu yang akan mendapatkan prestasi tinggi. Hong tersenyum. Baru saat itulah Luo Feng terbangun dari ingatannya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.